Bumi adalah satu-satunya planet yang dapat ditempati makhluk hidup. Di dalam bumi terdapat udara, tanah, dan air yang dapat mendukung keberlangsungan kehidupan. Dari manakah proses pembentukan udara, tanah, dan air? Mari saksikan video tentang lapisan bumi berikut. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Bumi terdiri dari 3 lapisan utama, yaitu lapisan yang berbentuk gas yang disebut atmosfer, lapisan yang berbentuk padat berupa batuan dikenal dengan nama litosfer, dan lapisan yang berbentuk cair yang disebut hidrosfer. Atmosfer yaitu lapisan gas yang menyelimuti bumi. Terdapat 5 lapisan atmosfer bumi kita. Jika dimulai dari bawah, lapisannya antara lain troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Lapisan troposfer yang paling dekat dari dalam bumi. Di lapisan ini banyak dijumpai awan, sehingga dapat menentukan perubahan cuaca dan iklim, seperti hujan, angin, maupun salju. Lapisan kedua yaitu stratosfer. Di lapisan ini jumlah awan semakin sedikit, sehingga paling baik dijadikan jalur pesawat terbang. Selain itu, pada lapisan stratosfer juga terdapat ozon yang dapat melindungi bumi dari sinar ultraviolet matahari. Lapisan ketiga yaitu mesosfer. Lapisan ini dikhususkan untuk melindungi bumi dari jatuhnya benda-benda luar angkasa seperti meteor. Biasanya meteor akan habis terbakar pada lapisan mesosfer ini. Lapisan keempat adalah termosfer. Ciri khas lapisan ini memiliki suhu yang sangat panas. Di lapisan ini terdapat teleskop luar angkasa yang diberi nama teleskop Hubble. Teleskop buatan Amerika Serikat ini membantu penelitian mengenai luar angkasa. Selain itu, pada lapisan termosfer terdapat gelombang radio yang memancar hingga ke dalam bumi. Oleh karenanya, lapisan termosfer disebut juga ionosfer. Lapisan yang paling atas adalah eksosfer. Lapisan ini langsung berbatasan dengan luar angkasa. Banyak gas hidrogen berada di sana. Di lapisan ini juga terdapatnya satelit-satelit buatan. Selanjutnya kita pelajari lapisan bumi yang berbentuk padat. Lapisan bumi ini disebut litosfer. Litosfer adalah lapisan batuan yang ada di bumi. Berdasarkan struktur padatan bumi, ternyata di lapisan bumi terbagi menjadi 3 bagian padatan, yaitu kerak bumi, mantel bumi, dan inti bumi. Kerak bumi adalah lapisan padatan yang paling luar. Kerak bumi ini menjadi tempat tinggal makhluk hidup loh. Terdapat 2 macam kerak bumi, yaitu kerak benua dan kerak samudra. Kerak benua akan membentuk daratan, sedangkan kerak samudra akan membentuk lautan. Bagian tengah padatan bumi adalah mantel bumi, atau bisa juga disebut selimut bumi. Mantel bumi ukurannya lebih besar dibanding kerak bumi. Lapisan terdalam adalah inti bumi. Inti bumi terbagi menjadi inti luar dan inti dalam. Semakin ke dalam, suhunya semakin panas. Untuk mempermudah lapisan litosfer ini, diibaratkan seperti telur rebus ya. Cangkang telur yang tipis adalah kerak bumi. Putih telur yang tebal adalah mantel bumi. Dan kuning telur yang paling dalam adalah inti bumi. Jadi lebih mudah kan? Aktivitas yang dapat terjadi pada lapisan litosfer adalah pergerakan tektonik lempeng bumi yang dapat mengakibatkan bencana alam berupa tsunami, gempa bumi, dan erupsi gunung berapi. Berdasarkan teori tektonik lempeng, ketika lempeng bumi bergerak, akan terjadi interaksi atau gerakan antar lempeng. Jika lempeng bergerak saling menjauh dan memisah atau divergen, akan berakibat patahan atau retakan. Tetapi jika lempeng bergerak saling mendekat atau konvergen, hingga terjadi tabrakan antar lempeng berakibat munculnya palung laut dan juga pegunungan. Salah satu bencana besar yang diakibatkan pergerakan lempengan bumi yang terjadi di dasar laut adalah tsunami. Tsunami terjadi jika lempeng bergerak saling menjauh atau terjadi retakan, sehingga air laut seolah-olah tersedot masuk ke dalam retakan lempeng tersebut, yang menyebabkan laut seketika surut.
Beberapa saat kemudian, gelombang laut yang sangat besar akan keluar dari retakan dengan membawa energi yang sangat kuat, sehingga terjadilah bencana alam yang sangat dahsyat. Selain terjadinya tsunami, pergerakan lempeng bumi juga dapat mengakibatkan getaran bumi yang sangat kuat atau yang biasa disebut gempa bumi. Titik pusat gempa pada bagian dalam bumi disebut hipocentrum. Sedangkan pusat gempa di sekitar permukaan bumi disebut epicentrum. Ilmu tentang gempa dinamakan seismologi, sedangkan alat ukur gempa adalah seismograf. Biasanya, jika suatu daerah terdapat gempa, alat seismograf akan mendeteksi adanya getaran bumi tersebut dan menentukan berapa besar getarannya dengan satuan skala Richter. Jika terjadi gempa, lakukan tindakan penyelamatan diri dan keluarga dengan baik. Dengan cara, jika berada di dalam rumah, carilah tempat yang lapang agar tidak tertimpa pohon atau bangunan yang mungkin runtuh. Jika berada dalam gedung, berlindunglah di bawah meja atau tempat yang dapat menahan diri dari reruntuhan. Jika berada di jalan raya dan dalam kendaraan, segera kurangi kecepatan. Cari tempat aman untuk menepi. Selain tsunami dan gempa bumi, akibat lain dari pergerakan lempeng tektonik adalah terjadinya erupsi gunung berapi. Erupsi adalah keluarnya magma dan material lain dalam bumi, atau yang biasa disebut sehari-hari gunung meletus. Material yang dikeluarkan dari gunung berapi bisa berbentuk padatan seperti batuan, berbentuk cair yang biasa disebut lava dan lahar. Lava adalah cairan magma, sedangkan lahar adalah lava yang bercampur dengan batuan, air, dan material lain. Dan material berbentuk gas seperti H2S, SO2, dan NO2 yang termasuk gas beracun. Ada 4 level atau tingkatan status gunung berapi. Semakin tinggi levelnya menandakan gunung tersebut akan segera meletus. Level 1 adalah normal. Level 2 waspada. Level 3 siaga. Dan level 4 adalah awas. Jadi, level keempat ini menandakan bahwa gunung akan segera meletus. Lapisan bumi yang berupa cairan dinamakan hidrosfer. Hidrosfer adalah lapisan air yang menyelimuti bumi. Pada lapisan hidrosfer terdapat suatu siklus yang membuat air akan selalu mengalir ke bumi. Siklus hidrologi atau siklus air terdiri dari 4 tahapan. Dimulai dari air yang ada di bumi terjadi penguapan atau evaporasi. Penguapan air tersebut membentuk awan. Jika suhu udara menurun, maka akan terjadi kondensasi atau pengembunan, sehingga turunlah hujan. Proses turunnya hujan disebut presipitasi. Selanjutnya, jika air hujan diserap oleh tanah dan di dalam tanah mengalir ke sungai atau laut, maka terjadi proses infiltrasi atau penyerapan. Baiklah adik-adik, sampai di sini materi tentang lapisan bumi. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.